Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita pada hari ini, Rabu terakhir dari bulan Februari. Ini bermakna pelajaran kita pada hari Rabu ini hanya kuliah duha saja. Tidak ada kuliah zuhur, juga tidak ada kuliah isya. Topik pembahasan kita pada hari ini adalah nama Allah Al-Kabir. Al-Asma'ul Husna Al-Kabir. Allah Maha Besar. Ucapan inilah yang kita selalu sebut di dalam ibadat yang paling utama, yaitu ibadah salat. Takbiratul Ihram. Demikian juga takbiratul intiqal. Takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain. Ungkapan Allahu Akbar ini memberi isyarat kita mengaku di depan Allah bahawa kita ini kecil. Kita ini kerdil. Itu sebabnya kata Nabi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat yang paling hampir antara kamu dengan Allah adalah ketika kamu sujud. Allahu Akbar. Ketika meletakkan dahi sejajar dengan kaki. Allahu Akbar, duduk antara dua sujud. Allahu Akbar. Itu sebabnya bila kita berdoa di dalam sujud, doa kita langsung dikabulkan oleh Allah. Sebab ketika itu kita sedang tawadhu', merendah diri serendah-rendahnya di hadapan Allah Azza wa Jalla yang Maha Besar, Al-Kabir. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, seperti biasa bila kita sebut saja Al-Asma'ul Husna, mesti ada dalil. Mesti ada hujjah. Kalau tidak dari Al-Quran, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pun mesti hadis yang sahih. Sungguh banyak ayat-ayat Quran yang menyebut tentang nama Allah Al-Kabir. Antara lain surat Ar-Ra'd ayat 9. Apa yang Allah kata tentang dirinya?
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alimul ghaibi wasyahadah. Al-kabirul muta'al. Allah Maha mengetahui perkara ghaib dan perkara yang nampak. Alimul ghaib, Allah Maha mengetahui perkara ghaib. Wasyahadah, perkara yang nyata dan nampak. Al-kabir, Allah Maha besar. Al-muta'al, Allah Maha tinggi. Jelas. Allah yang namakan dirinya Al-Kabir. Ayat yang kedua dari surat Al-Hajj, ayat 62. Allah sendiri menyebut tentang dirinya. Zalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Kuasa Allah yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah, dialah Tuhan yang hak. Al-haq maknanya yang benar. Dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain Allah, itulah yang batil. Dan sesungguhnya Allah, dialah Tuhan yang maha tinggi lagi maha besar. Cukuplah dua ayat ini kita jadikan sebagai hujjah, sebagai dalil. Sebab semua kita tahu Al-Asma'ul Husna atau nama-nama Allah adalah tauqifiyah. Tauqifiyah maknanya terhenti. Sebagaimana yang Allah kata dan yang Rasul kata. Reference atau rujukan Al-Asma'ul Husna dua saja. Quran dan Sunnah. Tidak boleh kita ambil dari nama yang lain. Sekarang kita berpindah dari mengetahui dalil, hujah, kita berpindah kepada makna Al-Kabir. Ini juga sangat mustahak. Sangat mustahak untuk kita ketahui. Supaya kita jangan jadi orang yang suka membesarkan diri. Sombong, takabbur. Yang layak menyombongkan diri hanya Allah. Sebab dia maha besar. Dia maha sempurna. Itu sebabnya dia selalu memuji dirinya sendiri. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Bila ditanya mengapa dia memuji dirinya sendiri, sebab dia serba sempurna. Al-Kabir, ia adalah bentuk sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah maknanya format atau bentuk untuk menyatakan bersangat-sangatan. Besarnya Allah itu bersangat-sangatan. Sangat besar, itu maksudnya. Maksudnya, wa yakunul kibaru fi ittisa'i dzati wa 'azamati sifat. Kebesaran Allah itu meliputi zatnya dan sifatnya. Tidak ada satu pun yang boleh lawan besarnya Allah. Sama ada zatnya atau sifatnya.
Al-kabir juga membawa makna wa yakunal kibaru fit ta'ali bil manzilah war raf'ah. Al-kabir juga membawa makna Allah memiliki kebesaran pada ketinggian dalam kedudukannya. Dia bukan hanya besar dari sudut zatnya, dia juga adalah besar pada kedudukannya. Atau dengan kata lain, Allahu Akbar atau Allahu Kabirun, ia membawa makna besarnya Allah dari segala sudut. Besar pada zatnya, besar dalam perintahnya, besar pada kadarnya, besar pada kedudukan dan kesempurnaannya. Tidak ada yang lebih sempurna daripada Allah. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala sangat marah, sangat murka bila ada manusia yang memiliki sifat takabbur, membesarkan diri. Jangankan banyak, sifat takabbur atau sombong jika dimiliki oleh seseorang, walau sebesar zarrah, sebesar debu, sebesar atom, kalau sifat itu ada pada manusia, orang tersebut dilarang atau menjadi penghalang dia dari masuk syurga. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dan Imam Tirmizi. Coba dengar baik-baik. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi dzarratun min kibr. Tidak akan masuk syurga orang yang punya sifat takabur walau sebesar debu, walau sebesar atom. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dan Imam Tirmizi. Dia juga maha besar pada jiwa setiap makhluk. Apakah makhluk itu makhluk langit seperti malaikat, makhluk bumi seperti manusia dan jin? Sudah tertanam pada jiwa setiap makhluk keyakinan Allah itu maha besar. Tak kira makhluk dimanapun. Oh, bulan, bintang, matahari itu besar, Pak Ustaz. Semuanya membesarkan Allah. Sebab besar macam manapun mereka, Allah yang cipta. Kalau Allah tidak cipta, tak wujud bulan, bintang, matahari. Kalau Allah tidak cipta malaikat, tak wujud malaikat itu. Itu sebabnya semua makhluk langit dan bumi membesarkan Allah, bertasbih, mensucikan Allah dari segala kekurangan. Tapi sayangnya orang-orang kafir
Allah ceritakan dalam Quran. Kalau disuruh supaya membesarkan Allah sahaja, mereka tolak. Tetapi bila Allah Subhanahu wa taala disekutukan dengan yang lain, mereka setuju. Bukan ustaz yang cakap. Allah sendiri yang ceritakan. Coba lihat surat Al-Mu'min atau surat Ghafir. Surat 40 ayat 12. Apa kata Allah? Zalikum bi'annahu idza du'iya Allahu wahdahu kafartum wa in yushrak bihi tu'minu fal hukmu lillahil aliyyil kabir. Surat Mu'min atau surat Ghafir ayat 12. Yang demikian itu kamu kafir apabila Allah saja yang disembah. Bila kita kata sembahlah Allah sahaja, iyyaka na'budu, la ilaha illallah, mereka tolak. Sebaliknya, kamu percaya apabila Allah dipersekutukan. Bila Allah dipersekutukan dengan berhala, sembah Allah juga, berhala juga. Sembah Allah juga, sembah malaikat juga. Sembah Allah juga, sembah busut juga. Sembah Allah juga, sembah keramat juga. Sembah Allah juga, sembah wali-wali juga. Kamu setuju? Allah yang sebut. Maka putusan sekarang ini adalah pada Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Maksudnya, bila kita ajak manusia supaya mentauhidkan Allah, kalau berdoa, minta pada Allah saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Directly. Rabbighfirli wa liwalidayya. Oh Tuhan, ampunkan dosaku dan dosa kedua ibu bapakku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Allah yang ajar dalam Al-Quran. Ya Allah, berilah aku kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Orang kafir kata tidak. Termasuk sesetengah orang Islam. Kita mesti minta dan sebut nama wali-wali dulu. Berkat Syekh Abdul Qadir Jailani, berkat Syekh Rifai, berkat Syekh Badawi. Sebab mereka semua orang-orang yang dekat dengan Allah. Itu sebabnya bila minta kepada Allah, kita mesti minta melalui mereka dulu. Ini maknanya. Berapa banyak orang Islam yang pasti punya pandangan seperti ini. Yang Allah ajar, kepada Allah saja kamu menyembah dan hanya kepada Allah saja kamu meminta. Coba dengar kata-kata Abdullah bin Mas'ud. Abdullah Yasin menyampaikan saja. Wahai Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang pakar Al-Quran, kalau inti Al-Quran itu surat Al-Fatihah, itu sebabnya surat Al-Fatihah dipanggil Ummul Kitab, Ummul Quran, Induk Quran, karena semua kandungan Al-Quran tersimpul di dalam surat Al-Fatihah.
Kalau surat Al-Fatihah inti Al-Quran, apa pula inti dari surat Al-Fatihah? Abdullah bin Mas'ud jawab, inti Quran pada Al-Fatihah, inti Al-Fatihah terletak pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu dia inti surat Al-Fatihah. Apa maknanya? Hanya engkau saja yang kami beribadat dan hanya kepada engkau saja kami memohon. Itu kedudukan tauhid dalam Islam. Tapi orang kafir tidak. Kalau Allah disekutukan dengan yang lain, dengan berhala, dengan malaikat, dengan api, dengan jin, mereka terima. Tapi Allah saja mereka tolak. Itu sebenarnya sifat orang kafir. Tapi sayangnya sifat tersebut tanpa disadari juga dimiliki oleh setengah orang Islam. Jangan minta direct pada Allah. Kita mesti minta dulu kepada keramat-keramat, wali-wali, kuburan-kuburan, kena sebut nama mereka. Kalau kita katakan itu semua boleh membawa kepada syirik, mereka marah. Mengapa mereka marah? Karena mereka lebih suka mengikut jejak langkah orang kafir daripada apa yang Allah kehendaki. Na'udzubillah min dzalik. Bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa, ada perasaan kalau ada amalan seperti itu selama ini, tinggalkan. Setelah kita belajar nama Allah Al-Kabir. Nah, sekarang kita berpindah kepada kehebatan nama Allah Al-Kabir. Di sini Ustaz senaraikan ada 8. Kehebatan nama Allah Al-Kabir itu ada 8. Sila lihat buku ini. Halaman 318. 318. Kalau mau dibincang satu demi satu secara detail, tak cukup masa 3 jam bila kita nak bahas satu demi satu. Cuma Ustaz dah baca dan Ustaz sudah ringkaskan. Coba dengar baik-baik. Apa dia kehebatan nama Allah Al-Kabir? Yang pertama sekali, Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi pada zatnya daripada segala-galanya. Itu sebabnya pandangan yang paling tepat bila ditanya di mana Allah, jawabnya Allah di langit. Siapa yang cakap? Allah yang cakap. Rasul yang cakap. Allah bersemayam di arasy-Nya. Dan arasy itu adalah tempat yang paling tinggi dan tidak ada makhluk di atas arasy kecuali Allah. Allah yang cakap. 7 ayat dalam Quran menyebut Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Pengasih bersemayam di atas arasy-Nya. Arasy itu di langit. Tempatnya paling tinggi.
Tidak ada lagi di atas arasy kecuali Allah. Itu bila ditanya di mana Allah. Tapi tentang ilmu Allah, itu yang di mana-mana. Walaupun dia di langit, tapi dia mengetahui, itu ilmu. Pengetahuan Allah, bukan saja yang zahir, juga yang batin. Bukan hanya yang di atas, juga yang di bawah, di kiri, kanan, depan, belakang, semua Allah tahu. Itu ilmu Allah yang di mana-mana. Bukan Allah berada di mana-mana. Yang kedua, makna kehebatan nama Allah Al-Kabir. Dia maha besar pada sifatnya. Itu kehebatannya. Walaupun Allah itu ada sifat hayat, hidup. Kita juga hidup. Ustaz hidup. Boleh. Dari sudut lafaz. Tapi maknanya tidak. Makna hidup di sisi Allah tak sama dengan hidup di sisi makhluk. Hidup di sisi makhluk bermula dari tiada dan makhluk juga akan binasa. Allah tidak. Itu makna kehebatan Al-Kabirnya Allah pada sifatnya. Begitu juga hebatnya Allah dari sudut Al-Kabir pada af'alnya, yaitu pada perbuatan-perbuatan Allah. Coba lihat ayat sekelas dari surat Yasin. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Urusan Allah itu apabila dia berkehendak, dia cukup mengatakan jadilah, maka ketika itu juga jadi. Tak memerlukan senggang masa. Kun fayakun. Hiduplah kamu, hidup. Matilah kamu, mati. Turunlah hujan, hujan akan turun. Berhenti, wahai hujan, hujan akan berhenti. Begitu arahan Allah kepada semua makhluk. Allah yang suruh matahari berputar. Tapi bila Allah suruh matahari berhenti, matahari akan berhenti. Itu maknanya innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Makhluk tak macam itu. Yang keempat, kehebatan nama Allah Al-Kabir. Kebesaran Allah itu tiada tandingannya. Kebesaran Allah tiada tandingannya. Kalau kita pernah tahu dan diberitahu, malaikat pengangkat arasy itu besarnya luar biasa. Dari bahagian telinganya ke ujung bahunya sampai ratusan tahun perjalanan. Padahal malaikat itu makhluk. Hamalatul arsh, yang mengangkat arasy Allah. Ada 8 malaikat hamalatul arsh yang mengangkat arasy. Kalau sebesar itu, makhluk bernama malaikat pengangkat arasy, macam mana besarnya Allah yang bersemayam di atasnya? Bayangkan. Jangan jawab. Bayangkan. Kebesaran Allah itu tiada tandingannya. Kehebatan nama Allah bila kita fahami akan membuat makhluknya seperti kita ini merasa kecil dan kerdil.
Sebabnya Allah marah sangat bila ada orang yang suka menyombongkan diri. Hatta sifat sombong itu sebesar atom pun dalam hati menjadi penghalang baginya dari masuk syurga. Sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi dzarratun min kibr. Tidak akan masuk syurga orang yang apabila di dalam hatinya ada sifat takabur walau sebesar atom. Yang keenam, Allah Subhanahu wa taala memperlakukan hambanya secara adil. Adil dengan makna meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jangan kita pertikaikan ciptaan Allah. Jangan. Abdullah Yasin dicipta dalam keadaan hidungnya pesek. Tidak handsome. Janggutnya semuanya putih. Terima saja. Sebab kita kena yakin Allah cipta seseorang berdasarkan keadilannya. Maknanya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dia ada seorang isteri, dia ada sekian orang anak, dia ada sekian orang cucu. Terima saja. Sebab Allah Maha Adil. Oleh sebab itu, bila seseorang tidak ada pasangan, sudah kahwin tidak dapat anak, walaupun telah berusaha dapat anak tapi tidak dapat cucu, walaupun sudah berusaha, terima saja. Sebab Allah itu Maha Besar dan Maha Adil. Mengapa mesti susah sangat? Kita hidup di dunia ini sebentar saja. Tak lama pun. Yang mustahak persiapkan diri untuk bahagia setelah kita mati. Sama ada di alam kubur atau di alam akhirat. Terima saja. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Yang ketujuh, Allah Maha Besar memberi isyarat Dia itu agung, besar pada jiwa wali-walinya. Wali maknanya wali Allah, orang yang dekat dengan Allah. Syarat untuk jadi wali dua saja. Pertama, imannya mantap, tidak bercampur syirik. Yang kedua, takwa. Buat suruhan Allah, jauhi larangan Allah. Ini disebut oleh Allah pada ayat 72-73 dari surat Yunus. Laki-laki boleh jadi wali, perempuan juga boleh jadi wali-wali Allah. Tapi syarat untuk jadi wali Allah dua saja. Mantapkan iman, jangan buat syirik. Yang kedua, takwa. Buat suruhan Allah, jauhi larangan Allah selagi hayat di kandung badan. Nah, di hati orang yang
bergelar wali-wali Allah, orang beriman dan bertakwa, Allah itu sangat agung. Itu sebabnya segala yang datang daripada Allah dia terima dengan sikap sami'na wa ata'na. Hati-hati punya sifat menolak kebenaran. Apa yang Allah suruh tak mau buat. Apa yang Allah larang dilanggar. Sembahlah Allah yang Maha Esa, patuhi Dia, jangan patuhi makhluk. Walau bagaimanapun besar makhluk itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq." Tidak boleh taat kepada makhluk dalam perkara maksiat. Walaupun makhluk itu bergelar presiden, bergelar raja, bergelar sultan, bergelar perdana menteri, makhluk. Kalau dia suruh bercanggah dengan suruhan Allah, tak boleh. Salah-salah boleh terjerumus dalam syirik yang namanya syirik hukum atau syirkul hakimiyah, syirik hukum. La ta'ata, tak boleh taat li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam perkara maksiat. Allah suruh tutup aurat. Suaminya larang. Tak boleh patuhi suami seperti itu. Sebab Allah dan Rasul suruh tutup aurat. Sebagai contoh. Dan yang terakhir sekali, yang ke-8, kehebatan nama Allah Al-Kabir. Allah Subhanahu wa ta'ala suci dari segala kekurangan. Karena kebesarannya, karena kesempurnaannya, dari segala sudut, automatically Allah dalam keyakinan kita suci, bersih dari segala keaiban dan kekurangan. Itu sebabnya Allah sangat suka bila kita selalu sebut subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Maha suci Allah. Segala pujian miliknya. Maha suci Allah yang maha agung. Ini yang disebut oleh Nabi di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalimatani khafifatani fil lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Zikir banyak-banyak dengan dua ungkapan ini. Sebab kata Nabi, dua ungkapan yang sangat ringan disebut lidah, tapi sangat berat dalam timbangan amal baikmu pada hari kiamat. Dan dua ungkapan itu sangat disukai oleh Allah yang Maha Pengasih. Apa dia dua ungkapan itu? Sila ulangi. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Maha suci Allah dari segala kekurangan dan kecacatan. Oleh sebab itu Allah hendaklah senantiasa kita besarkan, kita agungkan. Karena takabur itu hanya sifat Allah.
Coba dengar sabda Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Lihat muka surat 319. 319. Al-izzu izari wal kibriya'u ridai faman yunazi'uni azabtuhu. Allah berfirman dalam hadis qudsi, keperkasaan itu adalah pakaianku. Keperkasaan, kegagahan, keagungan itu adalah pakaianku, kata Allah. Dan takabbur atau kebesaran itu adalah selendangku, kata Allah. Selanjutnya apa kata Allah dalam hadis qudsi? Barang siapa yang mengambil sifat tersebut daripada aku, keperkasaan, keagungan, dan kesombongan, siapa yang mengambil sifatku itu, niscaya aku akan siksa dia ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin dan hadirat, kalau selama ini kita ada sifat seperti ini, tolong tobatlah, berhentilah dari sifat suka membesarkan diri. Sebab padahnya cukup hebat. Diharamkan masuk syurga, dihumban dalam api neraka. Nah, sekarang kita sampai ke bahagian yang terakhir. Apa dia kesan positif, Pak Ustaz? Setelah kita tahu makna nama Allah Al-Kabir dan kehebatannya. Kalau kita sudah tahu demikian hebatnya Allah secara mutlak, bagaimana sikap kita? Di sini Ustaz simpulkan kepada 4 kesan positif pada diri kita. Ustaz sudah jelaskan selama 43 minit. 43 minit dari awal sampai saat ini. Dengan bahasa yang mudah difahami. Lalu apa kesannya pada diri kita, termasuk diri Ustaz? Mesti ada kesan. Sebab bila tidak ada kesan, tak ada guna kita belajar. Tak ada guna. Itu sebabnya setelah sami'na, kami mendengar, wa ata'na, kami taati. Taati maknanya patuhi, kami ikuti. Apa dia kesan positif? Setelah 45 minit kita dengar nama Allah Al-Kabir. Hadirin dan hadirat, belajar Al-Asma'ul Husna ni tak cukup sekedar nama Allah diulang-ulang, Ya Sami, Ya Sami, Ya Qadir, Ya Qadir, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Sami, Ya Basir, tanpa mengetahui maknanya. Allahu Akbar. Berapa kali kita sebut? Puluhan kali, ratusan kali dalam sehari. Fahamkah kita apa yang kita sebut? Sama ada takbiratul ihram, Allahu Akbar, atau hanya sekedar sebut? Kesan yang pertama,
kesan dan kebaikan seseorang yang mentauhidkan Allah, nama Al-Kabir yang pertama, kesannya dia akan jadi insan yang senantiasa merendahkan diri kepada Allah. Dia akan jadi orang yang merendah diri kepada Allah. Ingin tahu contoh insan yang sombong terhadap Allah? Namrud, yang memerintah di zaman Nabi Ibrahim. Namrud namanya. Dia memerintah 500 tahun. Maknanya, kalau istilah Malaysia 5 tahun sekali tukar 100 penggal. Firaun begitu berkuasa dan kaya raya di zaman Nabi Musa, sampai mendakwa, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kamu yang paling tinggi. Coba lihat apa yang Allah perlakukan terhadap Namrud dan Firaun. Namrud dimatikan oleh Allah hanya dengan seekor nyamuk atau lalat. Itu Namrud. Firaun mati lemas di Laut Merah. Itu semua contoh manusia-manusia sombong. Tidak mau dengar apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Malah Ibrahim dilempar dalam api oleh Namrud. Tidak mau menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Malah berusaha untuk membunuh Musa. Nah, kiaskanlah. Jika ada orang hari ini yang ingin menyampaikan kalamullah, kalamur Rasul, dihina, dicaci, kalau anda tidak mau bertobat sampai mati, besar kemungkinan anda akan mendapat hukuman dari Allah di dunia lagi sebelum di akhirat. Sebab orang tersebut bermakna tidak faham nama Allah Al-Kabir. Sebab kesan pertama, orang yang faham nama Allah Al-Kabir, dia akan jadi orang yang senantiasa merendah diri. Segala yang datang dari Allah sikapnya sami'na wa ata'na. Hadirin dan hadirat, kalau tadi Ustaz beri contoh penguasa-penguasa besar zaman dahulu, jangan batasi hanya kepada penguasa ya. Kadang-kadang kita orang biasa pun sombong. Bila sudah begitu tertarik dengan ajaran yang diajar oleh Tuan Guru, sampai kita tolak ayat Quran, tolak hadis Nabi, itu juga adalah sombong. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Rasulullah, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal." Allah itu cantik dan Allah suka kepada yang cantik-cantik. Bagaimana ya Rasulullah bila saya suka memakai pakaian yang cantik, kemas, smart?
Bagaimana ya Rasulullah jika saya bila memakai sepatu, kasut cantik, mengkilap? Apakah itu termasuk takabur ya Rasulullah? Lalu Rasulullah jawab, tidak. Lalu Nabi bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ustaz ulang sekali lagi. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi dzarratun min kibr. Tidak akan masuk syurga orang yang di dalam hatinya ada sifat takabur walau sebesar debu. Lalu sahabat bertanya, apakah termasuk takabur ya Rasulullah? Bila seseorang bila berpakaian cantik, bila memakai sepatu, sepatunya cantik, apakah itu termasuk takabur ya Rasulullah? Rasulullah jawab, tidak. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu cantik. Dan Allah suka kepada yang cantik-cantik. Wa innamal kibr, yang aku maksudkan takabur itu, daf'ul haq wa ihtiqarun nas. Hadis sahih. Yang aku maksudkan takabur itu, menolak kebenaran dan suka menghina orang lain. Jadi kata Nabi, definisi takabur itu, yang pertama, menolak kebenaran. Yang kedua, barulah merendah-rendahkan orang lain. Mentang-mentang kaya, kita hina orang miskin. Mentang-mentang berpangkat tinggi, kita hina orang yang berpangkat rendah. Mentang-mentang handsome, cantik, kita hina orang-orang yang tidak cantik. Itu nomor dua. Takabur nomor dua itu, yang biasanya digunakan dalam masyarakat. Mentang-mentang ada kereta mewah, walaupun tempat lecak-lecak, tetap berjalan dengan laju. Tak kisah orang yang sedang lalu lalang terpecik air kotor. Itu takabur juga, tapi itu nomor dua. Takabur nomor satu, daf'ul haq, menolak kebenaran. Apa maksudnya Pak Ustaz? Seseorang yang kita tegur melakukan amalan atau keyakinan yang bercanggah karena dia terlalu ikut tuan gurunya. Amalan itu tak boleh. Ini ayat Quran sebut. Ini hadis Nabi sebut. Lalu ditolak ayat Quran. Itulah dia takabur nomor satu. Segala yang datang daripada Allah semuanya benar. Al-Haq. Lihat ayat 147 Al-Baqarah. Al-haqqu min rabbik, fala takunanna minal mumtarin. Al-haq atau kebenaran itu segala yang datang dari Tuhanmu. Jangan kamu ragu-ragu. Semalam Ustaz ada share di bawah tajuk Islam agama ilmu, bukan agama nenek moyang. Oh, bermacam-macam komen orang. Padahal kita bawa ayat Quran, kita bawa hadis Nabi. Karena apa? Karena terlalu ikut hawa nafsu.
Ingat ya, Islam bukan agama nenek moyang. Islam agama Allah yang dibawa oleh Rasulullah. Kalau ingin terhindar daripada kesesatan, ikut Quran dan ikut sunnah. Ikut dalil, ikut hujjah. Sabda Nabi, taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu abada, al-Quran wa sunnati, atau kama qala Rasul. Aku tinggalkan dua pedoman untukmu wahai umat. Selagi kamu berpegang teguh, kamu tak akan sesat selama-lamanya. Quran dan sunnah. Oleh sebab itu, kalau terlalu terikat dengan ajaran guru, tak kiralah namanya habib ke, kiai ke, murabbi ke, mursyid ke, tuan guru ke. Bila bercanggah dengan ayat Quran dan hadis Nabi yang sahih, kita hendaklah dengan lapang dada terima ayat Quran. Baru kita terhindar daripada takabbur. Kalau tidak, tolak Quran, itulah dia takabbur. Dan itu bermakna orang berkenaan tak belajar nama Allah Al-Kabir. Sebab tak terkesan di dalam jiwanya. Harapan Ustaz, setelah jamaah mendengar ceramah ini, Al-Kabir ini, jangan sombong. Sombong itu adalah sifat bagi Allah sahaja. Siapa yang mengambil sifat itu dari aku, kata Allah dalam hadis Qudsi, aku akan azab dia. Na'udzubillah min dzalik. Okey. Kesan yang kedua, dia akan merasa dirinya serba kekurangan. Itu sebabnya bila ada orang yang mengajar seperti ini, bawa ayat Quran, bawa hadis Nabi, sepatutnya bersyukur, bukan dicemooh, bukan dicaci. Sepatutnya. Karena orang tersebut yang menyampaikan ayat Quran dan hadis Nabi telah berbuat baik kepada kita. Sehingga kita yang sebenarnya tak tahu, yang sebelumnya tak tahu jadi tahu. Bukan sebaliknya dicaci. Alhamdulillah, ibu-ibu dan bapa sekalian yang selalu ucap kalau Ustaz baca, terima kasih Pak Ustaz, jazakumullahu khairan di atas ilmu yang disampaikan. Jazakallahu khairan Ustaz karena telah menjawab beberapa soalan-soalan yang ditanya oleh rakan-rakan. Kami turut berterima kasih kepada Ustaz dan kepada yang bertanya. Sepatutnya macam itu. Nah, yang ketiga, kesan positifnya bila mengetahui nama Allah Al-Kabir, jika muncul sifat takabur dari dirinya, dia segera ingat bahawa takabur itu hanya sifat Allah. Itu dia kesannya. Hadirin dan hadirat, tahu tak sebab utama mengapa iblis itu Allah murka, Allah laknat, dan tempatnya confirm neraka? Tahu tak? Jawab singkatnya, karena dia takabur. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, menyebut itu motifnya. Usjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara
wa kana minal kafirin. Sujudlah kamu sekalian kepada Adam. Semua makhluk sujud kecuali iblis. Aba wastakbara, dia enggan dan dia takabur. Wa kana minal kafirin, dan adalah dia termasuk orang yang kafir. Allah sebut itu sifatnya iblis. Oleh sebab itu, bila kita dah belajar nama Allah Al-Kabir, hindarkan. Malah bila ada rasa hendak takabur, katakan, takabur itu hanya sifat milik Allah. Ingat juga, penyebab utama iblis dihumban dalam neraka dan mendapat murka dan laknat Allah adalah gara-gara takabur. Itu kesannya. Lihat bahayanya kita bila tak faham makna nama Allah Al-Kabir, padahal ratusan kali dalam sehari kita sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sebabnya kata Nabi, bila kamu sedang mendaki, naik tangga ke, naik lift ke, dengan kenderaan motor ke atau kereta, ketika mendaki bukit, mulut hendaklah senantiasa menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena apa? Karena setelah ketika sedang naik eskalator, naik lift, naik tangga, naik bukit, dengan kapal terbang, ketika take off, kata Nabi, mulut hendaklah menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa falsafahnya? Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Walaupun aku ni kelihatannya sedang meninggi, makin besar, namun Allah lebih besar. Begitulah selanjutnya kata Nabi, apabila kamu sedang menurun, turun eskalator, turun lift, turun tangga, landing ke airport, hendaklah kamu sebut Subhanallah, Subhanallah. Ketika menurun, Subhanallah. Maknanya, Maha Suci Allah daripada rendah. Maha Suci Allah daripada kerendahan. Ketika mendaki, Allahu Akbar. Walaupun aku nampaknya lebih besar, lebih tinggi, tapi engkau lebih tinggi dan lebih besar, ya Allah. Allahu Akbar. Itu dia falsafah zikir. Oleh sebab itu, bila ada rasa ingin sombong pada seseorang, ingat, sombong itu adalah sifat Allah sahaja. Itu sebabnya kata Nabi dalam sesuatu hadis. Apa kata Nabi? Apabila kamu sedang sujud, iblis menangis, terseduh sedang. Menangis. Apa sebab? Sebab Nabi sebut, ketika manusia sujud, itu menandakan dia sedang sangat dekat dengan Allah. Apa saja yang dia minta, Allah akan kabulkan. Sebab dia sedang merendah diri. Ketika itu, syaitan atau iblis menangis terseduh sedang. Sambil berkata, kata Nabi. Apa kata iblis, syaitan? Oh, anak cucu Adam. Mereka disuruh sujud. Lalu mereka sujud. Untuk mereka syurga. Dan aku pernah disuruh sujud oleh Allah. Tapi aku enggan.
dan untuk aku neraka. Begitu kata Nabi. Oleh sebab itu kita mau iblis biar senantiasa menangis dengan kepatuhan dan ketundukan kita hanya kepada Allah. Jangan buat iblis menjadi ketawa terbahak-bahak karena sifat takabur kita. Orang datangkan ayat Quran tolak. Orang datangkan hadis Nabi tolak. Dengan kata lain itu maksiat. Dan itu bermakna kita sedang takabur. Na'udzubillahi min dzalik. Dan yang terakhir, yang keempat. Yang keempat, karena dia faham makna al-kabir, dia akan takut menyombongkan dirinya. Sebab akibat daripada kesombongan, dia akan dihumban dalam api neraka. Ini hadis yang Ustaz bacakan tadi. Riwayat Imam Muslim. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi dzarratun min kibr. Tidak akan masuk syurga orang yang apabila di dalam hatinya ada sifat takabur walau sebesar atom. Allahu Akbar. Itu sebabnya Ustaz ada sebut beberapa hari yang lalu ketika ditanya, betulkah Pak Ustaz apabila kita baca doa iftitah pendek setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, kita baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, niscaya Allah buka pintu langit. Maknanya Allah terima salat kita, Allah terima doa kita, Allah terima segala permohonan kita. Itu makna Allah buka pintu langit. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jangan lupa, Ustaz dah jawab kalau tak salah beberapa hari yang lalu tetap tentang pertanyaan ini. Sila ulangi, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan pada pagi ini.